Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kembali kami sudah boleh menikmati hari yang baru. Kami percaya ini adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang melindungi dan melakukan segala yang baik di sepanjang hari ini, di mana kami akan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami, yang kami sudah alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan meneruskan renungan kita yang bertemakan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, hari ini kita menyelesaikan bagian yang ketujuh atau bagian yang terakhir tentang 7 hal yang harus ada dalam kehidupan kita, agar dengan 7 hal ini kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Ya, pengenalan akan Tuhan ini begitu baik. Baik, saya akan bacakan dari nas pokok kita, yaitu 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, saya baca kembali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi poin yang terakhir adalah kita bukan hanya mengasihi. Pada poin yang ke-6 kemarin kita bahas bahwa orang percaya itu bukan hanya beriman, tetapi harus memiliki kasih dan harus mengaplikasikan kasih itu kepada saudara-saudara seiman. Itu poin yang ke-6 kemarin. Hari ini mengakhiri ya renungan kita dalam tema bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pada poin yang ke-7 menjelaskan bahwa kasih kepada saudara-saudara ya harus ditambah dengan kasih akan semua orang. Artinya orang percaya itu harus mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dari denominasi apapun, dari latar belakang keyakinan apapun, kita tidak melihat denominasi, kita tidak melihat keyakinan yang mereka miliki, tetapi hukum Tuhan wajib bagi kita, yaitu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebab apa? Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, mengasihi sesama atau kepada orang lain itu ada yang harus kita perhatikan ya. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, mari kita akan lihat di Lukas pasal 6 ya. Lukas pasal 6 kita akan lihat ayat-ayat ini, apa yang harus kita aplikasikan dari kasih kita kepada orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Ini klimaksnya di sini Saudara ya. Bagaimana jiwa-jiwa bisa datang kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada semua orang. Ini klimaksnya, kuncinya ada di sini ya. Perhatikan ayat 27 ya. Ayat 27. Perhatikan ayat ini. Lukas 6 ayat 27 ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, aku berkata, kasihilah musuhmu ya. Mengasihi musuh. Bagaimana caranya ya? Kita lihat. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, saudara, poin pertama Yesus katakan, jika kita mengasihi sesama, Yesus katakan ya, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu ya. Ini perbuatan baik.
secara daging tidak gampang dan tidak mudah kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, ya. Ini kedengarannya enak, tapi sulit untuk dilakukan, saudara. Amin. Tapi saya percaya tidak ada yang sulit bagi Roh Kudus untuk menolong kita mengaplikasikan kasih Allah kepada orang yang membenci. Ya kalau orang mengasihi sih ya enak sih, gampang menurut daging. Tapi membenci ya, mengasihi orang yang membenci kita itu sesuatu yang mustahil kayaknya ya. Tapi kita bisa. Kenapa? Sebab ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi orang yang belum mengenal Tuhan, ya, tidak satu keyakinan dengan kita, itu bukan gampang. Tapi kalau kita bisa lakukan, itu karena pekerjaan Roh Kudus, dan itu yang harus kita lakukan. Tuhan enggak, yang pertama Tuhan enggak kasihlah orang yang mengasihi kamu, enggak. Ya, perhatikan saya baca lagi 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi musuh, satu. Yang kedua, ya. Yang kedua dikatakan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik, ya. Ini nggak mudah, ya. Itu dua hal yang pertama. Pertama kasih musuh, kedua berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, nggak masuk logika ini, saudara. Tapi inilah ajaran Tuhan, ya. Ajaran dari Tuhan. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan kita, kalau kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, lakukan, saudara. Dan saya percaya saudara tidak mampu. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, aku akan pergi tapi aku tidak meninggalkan kamu piatu. Aku akan mengirim seorang penolong, Parakletos, ya. Satu pribadi yang selalu ada di sisi kita, yang selalu menolong dalam hal-hal yang bersifat emergensi, yang sangat-sangat kritis. Ya, sangat kritis dalam arti kita mau melakukan atau tidak. Ya, mengasihi musuh itu bukan spontan kita langsung bisa, nggak mungkin. Makanya Parakletos itu harus selalu ada di sisi kita secara terminologi. Satu pribadi, seseorang yang ada selalu di sisi kita. Tapi Galatia 4 ayat 6 bilang apa? Setelah kita percaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan bersuruh kepada Bapa, ya Aba ya Bapa, bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Nah, pertama mengasihi musuh. Yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang menyenangkannya, bukan kepada orang yang membenci. Saudara harus sadar di sini, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu banyak dibenci oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Jangankan orang tidak kenal Tuhan. Dalam satu keluarga misalnya kita ada 6 bersaudara, ditambah 2 orang ayah dan ibu kita 8. Belum tentu ketika kita percaya kepada Tuhan, ketujuh orang yang ada di dalam rumah itu, ya, sudah setuju dengan kita. Seringkali kita dipandang sebelah mata, saudara, ya. Kita tidak dianggap. Mengasihi musuh dan berbuat baik bagi mereka yang membenci. Ingat, kasih itu tidak memandang rupa. Orang yang kita senangi, orang yang tidak kita senangi, dia harus tetap mengasihi dan berbuat baik kepada mereka, ya. Kemudian ayat yang ke-28. Ya, jadi selain kita mengasihi, kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Yang ketiga, kita harus meminta supaya Tuhan berkati. Kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan berkati, ya. Bagi orang yang mengutuki kamu. Aduh, kalau membenci sih ya mungkin agak ringan. Tapi kalau kita sampai dikutukin, ya, kita perlu meminta berkat, ya. Ayat ini berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Meminta berkat, Bapa di sorga berkati orang ini. Tanpa saudara sadar, ya. Perjanjian Tuhan dengan Abraham ada 7. Salah satu diantaranya adalah Tuhan katakan apa? Barang siapa yang mengutuki kamu, kutuknya itu berbalik kepada orang yang mengutuki kita. Ya, itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan, Engkau jamah orang ini, biar dia tidak membenci aku, biar dia tidak mengutuki aku. Bukan kutuk dibalas kutuk, benci dibalas benci. Itu bukan ajaran Tuhan kita. Tuhan mau kita kalau betul mengasihi Allah, ada kasih Allah dalam hidup kita. Mengasihi musuh, ya, berbuat baik kepada mereka, ya.
Kemudian dikatakan meminta berkat, kita mendoakan mereka supaya Tuhan jamah, Tuhan ubah berkatnya menjadi, kutuknya menjadi berkat bagi dia. Ya. Supaya dia sadar bahwa kita semua sama-sama ciptaan Allah. Ya. Kita tidak boleh saling menyakiti. Ya. Jadi yang ketiga adalah berdoa. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Ya. Meminta berkat. Kemudian berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu yang keempat. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kita. Ya, saudaraku, tahu saudara sadar nggak? Ini Yesus sudah memberikan contoh. Ya, kita kalau dibenci orang, ya dicaci maki orang, kita harus tetap berbuat baik. Bahkan kita berdoa bagi mereka yang mencaci kita. Ya, itu yang keempat. Yang kelima. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Ya, ini pelajaran Yesus seolah-olah nggak masuk akal. Tapi ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan, saudara ya, perhatikan. Kemudian ayat ini berkata, berikanlah kepadamu pipi yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Artinya apa, saudara? Ya. Orang menampar pipi kiri, kasih pipi yang kanan lagi. Artinya apa? Kita harus siap menghadapi apapun yang berhubungan dengan fisik kita. Ya. Kita harus siap ini. Bukan kita kasih pipi kiri, ini cuma satu bahasa kiasan. Ya. Atau dengan kata lain, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, bahkan apapun, bukan cuma menampar pipi, dikatakan barang siapa mengambil jubahmu, apapun yang orang mau ambil dari kehidupan kita yang kita miliki, biarkan. Ya, biarkan. Nanti Tuhan yang akan mengganti apa yang hilang dari yang kita miliki, saudara. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan, ya, yang ketujuh atau yang kedelapan, saya lupa tadi yang ketujuh ya. Sekarang yang kedelapan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu. Beri, ya. Mereka ambil tanpa meminta, biarkan. Mereka meminta, ya. Di sini katakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi apapun kita harus siap, ya. Apa yang kita miliki harus siap kehilangan. Sebab tanpa kehilangan kita tidak akan mungkin mendapatkan kembali apa yang menjadi gantinya. Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, itu akan kamu tuai. Hukum tabur tuai itu berlaku, saudara. Kalau kita pengen kehilangan sesuatu, Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu. Kita lihat contoh iman dari Abraham. Abraham Tuhan janjikan akan memberikan seorang anak. Anehnya Tuhan setelah anaknya datang, Ishak dilahirkan di dalam keluarga Abraham, Tuhan minta lagi. Apa yang terjadi? Abraham rela mempersembahkan. Dan lihat, Abraham berpikir paling dia sudah kehilangan anaknya, ya, yang namanya Ishak. Karena Abraham berkata bahwa Abraham percaya bahwa dia akan menerima kembali dan Tuhan akan membangkitkan sekalipun dia sudah mati. Itu manusiawi daripada Abraham, tapi dia yakin dia tetap korbankan. Apakah Ishak hilang? Tidak, saudara. Jadi apapun yang kita merasa kehilangan diambil orang, ingat Tuhan akan mengganti. Ya. Kita rela kehilangan, Tuhan akan memberikan kita apa, saudaraku? Tuhan akan memberikan gantinya lebih dari apa yang hilang dari kita. Ya. Kita maju terus, kemudian dikatakan ayat yang ke-31, ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, apapun yang orang perbuat, lakukan, saudara. Ya, kamu, ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya apa? Jangan sampai sesuatu yang terjadi secara fisik ini dalam hidup kita mempengaruhi kasih Allah. Ya. Kasih tidak akan dipengaruhi dengan apapun yang kita miliki itu hilang atau apapun namanya. Jangan kita khawatir. Kita harus rela menghadapi situasi yang tidak menginakkan secara fisik maupun batiniah kita. Amin. Ayat 32 berkata, dan jikalau kamu, nah sekarang Tuhan katakan, kenapa Tuhan bilang lakukan? Ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Kenapa kita harus lakukan poin-poin yang dijelaskan dari ayat 27 sampai ayat 31. Nah, perhatikan ayat 32, ya.
Dan jikalau ini alasan Tuhan mengapa kita harus lakukan poin-poin yang tercatat dalam 27 sampai 31. Ayat 32 ini alasan Yesus, ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Ayat 32 maksud saya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, perhatikan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka, ya. Ada beda. Cara mengasihi orang percaya dan cara mengasihi orang sesama orang berdoa berbeda, ya. Kemudian ayat yang ke-33, sebab kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ya. Kita tidak ada beda, ya. Di sini katakan orang berdosa pun berbuat demikian, ya. Ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Ya. Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Ya. Mereka dalam melakukan sesuatu ada motivasi supaya ada apa? Timbal balik. Ada pamrih. Ya. Ayat 35 sekarang. Tetapi kamu perhatikan di sini itu alasannya ayat yang ke-34 itu alasannya, ya. Kenapa yang saya katakan poin-poin yang tercatat dari ayat 27 sampai 33 harus kita lakukan. Ini alasannya, ya. Dan kalau kamu meminjamkan sesuatu, ya, itu sampai ayat 34, ya. Ayat 33 dan 34 ini alasan Tuhan berikan itu, ya. Alasannya ayat 35, tetapi kamu, ya. Tetapi kamu, ya. Perhatikan ini. Tetapi kamu kasihlah musuhmu, ya. Kasih musuhmu, ya. Dan berbuatlah baik kepada mereka, ya. Dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Orang berdosa meminjamkan sesuatu dengan berharap mereka akan mengembalikan seperti yang mereka berikan, atau mungkin bisa lebih, tidak bisa lebih. Tapi orang percaya di sini katakan tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Inilah sifat moral, karakteristik orang percaya anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan kerelaan, segenap hati, dan motivasi yang benar, tidak mengharapkan sesuatu. Kalau kita lakukan tanpa pamrih, ya. Kemudian di sini dikatakan sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sebab ia baik. Tuhan itu baik. Maka kebaikan sifat baik Bapa di sorga harus menurun kepada anak-anaknya. Kita anak-anak adopsi di dalam Tuhan. Karakter Bapa ilahi itu harus teraplikasi keluar dari hidup kita. Itu yang membedakan antara anak-anak Allah yang maha tinggi dengan orang yang belum mengenal Tuhan, saudaraku. Betapa tidak masuk akal, tetapi itu yang Tuhan minta kepada kita supaya karakter Bapa di sorga turun kepada kita, ya. Di sini ayat 35 bagian akhir, sebab ia baik. Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kemudian ayat 36 bilang apa, saudara? Perhatikan ini ayat yang terakhir di Lukas pasal 6 ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi yang benar, segenap hati, tanpa mengharapkan pamrih, sebab ada Tuhan yang baik. Tuhan mau supaya karakter Tuhan, sifat moral Bapa menurun kepada anak-anaknya, ya. Saudara mungkin bisa mendengar kebanyakan di tetangga kalau anak seseorang pintar, ya, berhasil. Anak siapa itunya? Oh, anak Pak Samyaji, ya, kira-kira begitu, ya. Bapaknya yang disebut itu bapaknya. Anak siapa itu? Kok pinter? Anaknya Pak Samyaji. Saudara sadar nggak? Kalau kita mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, orang akan berkata, memang anak-anak Tuhan itu luar biasa, ya. Karena apa? Kebaikan Allah. Anak itu membawa gen orang tua menurun kepada anak secara biologis, loh. Apalagi kita anak diadopsi oleh Roh Kudus menjadi anggota keluarga Allah. Bapa Tuhan di surga itu adalah Bapa kita. Gen Bapa kita itu harus menurun, ya, harus menurun dalam kehidupan kita. Kita bawa gen Bapa di surga. Bapa itu baik, Bapa itu murah hati.
gen ini harus turun, harus teraplikasi kepada setiap orang yang melihat kita atau melakukan sesuatu terhadap kita. Sebagai ayat penutup, saya minta mari kita buka Galatia ya, pasal 6 ayat 9 dan 10. Sebab ia baik, Bapa kita itu baik dan murah hati. Ini harus menjadi bagian daripada karakter kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ini ayat yang terakhir pada poin yang ke-7 atau poin yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, maka ini harus kita lakukan. Yang terakhir ayat ini, Galatia 6 ayat 9 berkata apa? Ya. Rasul Paulus mengingatkan anak-anak Tuhan, keluarga Allah yang maha tinggi yang ada di kota Galatia. Demikian bunyi firman Tuhannya. Dan maaf ayat 6 tadi saya baca. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu ya. Bukan dia, perhatikan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat apa? Berbuat baik. Kenapa? Karakter Bapa di surga itu dikatakan apa? Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Jadi karakter Bapa di surga, Bapa itu baik, kita juga harus baik, saudara ya. Dan apa yang kita lakukan ya? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Ya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Bapak almarhum Pendeta Yoyo Awonatu, tapi saya sudah lupa keseluruhan syairnya. Lagu itu berkata begini. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu bertindak baik, janganlah jemu berbuat baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Aplikasikan, perlihatkan kepada orang sifat Bapa di surga ada dalam hidup kita. Lakukan apa yang baik bagi mereka. Yang musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang mengutuk kita berbuat baik kepada mereka. Ayat 10 bilang apa? Ya. Ayat 9 tadi, di ayat 9 tadi berkata apa? Bagian akhir dikata, bagian B berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apapun yang kita lakukan terhadap orang yang musuh-musuh kita, ya, orang yang membenci kita, orang yang mengutuki kita dan sebagainya, akan datang waktunya Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan, ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya saudara seiman, bukan hanya saudara sesama satu denominasi, ya, bukan hanya satu keyakinan, kepada semua orang dengan tidak melihat apa keyakinan mereka, apa denominasi mereka. Itu aplikasikan perbuatan baik. Sebab itu salah satu sifat moral daripada Tuhan kita. Itu pun harus menjadi bagian kita. Kemudian dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ada priority, ada yang harus kita prioritaskan. Jika yang sudah kita prioritaskan telah terpenuhi, aplikasikan itu kepada banyak orang. Amin, saudara. Supaya mereka tahu bahwa Bapa kita itu baik. Dia memberikan matahari kepada orang, semua orang, bukan hanya kepada orang percaya. Dia memberikan hujan kepada semua orang. Baik Tuhan, baik, ya, bukan cuma orang yang mengenal Tuhan dapat matahari, dapat hujan, enggak, semua orang, ya. Nah, puji Tuhan, mengakhiri perenungan kita pagi yang indah ini. Sebelum saya akhiri dengan doa, kita akan dengarkan satu pujian untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan terang bagi kehidupan kita, di perjalanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dunia di akhir zaman ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa mengakhiri renungan kita sepanjang minggu ini, yaitu pada poin yang terakhir, mengasihi semua orang. Puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini, pada poin yang ketujuh, kami diminta oleh Tuhan supaya kami dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar, bahwa kasih Allah yang ada dalam hidup kami harus kami aplikasikan bukan hanya kepada saudara seiman, tetapi kepada semua orang yang adalah notabene sama-sama kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak mampu, tapi kami bangga punya Bapa yang baik, murah hati, sehingga memberikan kami penolong, parakletos yang selalu ada dalam hidup kami, memampukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, terlebih mampukan kami mengaplikasikannya kepada semua orang, sehingga kami boleh memiliki karakter Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Inilah yang menjadi perenungan kita yang bagian akhir dari pengenalan kita akan Tuhan ya. Besok hari kita beralih pada topik yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita beraktivitas, beribadah di sepanjang hari ini, pada hari yang istimewa ini. Amin.